Selamat pagi pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Senang sekali hari ini kembali saya Ade Dorcas menyapa dalam acara obrolan pagi edisi Selasa 6 Oktober 2020 selama 1 jam ke depan. Adapun topik yang akan kita angkat kali ini di obrolan pagi yakni kemudahan layanan administrasi BPJS Kesehatan selama pandemi. Sudah menghadirkan dua narasumber luar biasa di studio Gempol 38. Yang pertama ada Kabid Kepesertaan dan Pelayanan, Ibu Sondang E. Victoria. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi para pendengar setia Radio Guntur dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Yes, dan tentunya Ibu juga sekarang dalam keadaan baik-baik saja, Bu. Benar. Ya, dan juga kita sudah bersama dengan frontliner Gede Yudi Marta Hadi. Selamat pagi, Ya, Pak selamat Yudi. pagi Mbak Ade dan para pendengar Guntur Radio dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat yang luar biasa. Dan nampaknya kedua narasumber kita juga hari ini sudah siap untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan di obrolan pagi kita hari ini. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada karyawan BPJS yang sudah mampu keluar dari pengaruh positif COVID-19 dan semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam melayani klien tentunya. Nah, masa pandemi sungguh menyiksa diri. Pada awalnya tidak sedikit klien BPJS Kesehatan mengeluhkan soal pelayanan. Tapi BPJS Kesehatan tampaknya sudah bisa menjawab keluhan itu melalui berbagai terobosan. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada Ibu Sondang gitu ya. Bagaimana pelayanan BPJS di tengah pandemi saat ini, Bu? Ya, jadi terima kasih. Kami menyampaikan sebenarnya sih pandemi ini jangan kita menganggap tersiksa ya. Kita harus mulai bersahabat. Dalam artian bersahabat bukan berarti kita lengah ya. Apapun protokol kesehatan yang sudah ditetapkan kita jalankan. Jadi kami BPJS Kesehatan sebagai badan layanan publik yang mana sebelum pandemi ini kami melihat layanan ke kantor BPJS itu satu hari 200-an ke atas, 200 orang. Nah, kalau ini dibiarkan tentu akan jadi klaster khusus lagi nanti ya di kantor BPJS Kesehatan. Nah, kami membuatkan beberapa program yang pertama sih tujuannya untuk memudahkan. Nah, yang kedua untuk mencegah tersebarnya atau meluasnya virus COVID-19 ini. Jadi di kantor BPJS Kesehatan itu saat ini yang bisa kami layani itu hanya 50% dari kapasitas ruangan pelayanan kami. Terus yang kedua, yang kami layani di kantor hanya yang PBPU kelas 3, Mandiri kelas 3, terus yang PD Pemda artinya masyarakat yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dan PBI, jadi PBI itu pusat. Jadi hanya itu. Nah, kemana pelayanan yang untuk haknya kelas 1, kelas 2 itu bisa dilayani di beberapa kanal, termasuk tadi nanti ya yang akan kita bahas tuntas, Pandawa, Mobile JKN, dan ada juga care center. Ya, jadi terobosan-terobosan baru yang sudah dilakukan BPJS sekarang ini. Tadi Ibu sempat menyinggung ini untuk kemudahan yang dimaksudkan terobosan ini untuk kemudahan pelayanan BPJS Kesehatan. Nah, kemudahan yang dimaksud ini kemudahan seperti apa, Bu? Ya, jadi kemudahan yang kami maksud kita tidak perlu bertatap muka. Jadi kalau kita melayani satu hari 200 orang bisa dibayangkan bagaimana beresikonya gitu ya. Jadi loket layanan pun kami batasi sekarang. Sebenarnya kami punya loket 4, tapi yang kami buka hanya 2. Gitu. Nah, dengan pelayanan ini, kemudahan ini, peserta tidak perlu ke kantor BPJS Kesehatan. Cukup mengakses bisa melalui WA, nanti Pandawa, ada yang namanya Cika juga, ada yang namanya Mobile JKN, ada yang namanya Care Center. Nah, kalau Mobile JKN itu memang peserta harus mendownload aplikasinya. Nah, kalau Pandawa ini peserta tidak perlu mendownload sepanjang peserta itu memiliki WA seperti itu. Jadi bisa lewat chatting, tidak perlu lagi ke kantor BPJS Kesehatan. Itu sih kemudahan. Ya, jadi Ibu sudah menyinggung tentang pelayanan Pandawa ini adalah salah satu bentuk kemudahan yang dilakukan. Ya. Mungkin bisa dijelaskan pelayanan Pandawa ini pelayanan seperti apa sih? Ya, jadi pelayanan Pandawa itu adalah suatu bentuk pelayanan administrasi yang bisa dilakukan melalui chattingan WA. Jadi nanti mungkin Yudi yang akan menjelaskan secara gamblang bagaimana sih caranya. Nah, namun kami juga menyampaikan di Pandawa ini nomor HP yang bisa dicatat untuk mengakses itu di 0812 4656 5710. Jadi silakan nomor ini disimpan, di save. Kalau memerlukan pelayanan silakan
WA ke nomor ini. Adapun jenis-jenis pelayanan ada 10. Saat ini masih 10 yang bisa dilayani di Pandawa. Namun nanti 10 pelayanan ini secara bertahap akan dialihkan ke mobile JKN. Nah, sampai saat ini untuk pendaftaran baru peserta PBPU atau peserta mandiri, PPUPN ini pekerja penerima upah penyelenggara negara dan BP atau bukan pekerja, itu bisa pendaftaran barunya. Terus yang kedua, penambahan anggota keluarga, tidak perlu ke kantor BPJS Kesehatan. Terus ketiga, pendaftaran bayi baru lahir. Nah, untuk bayi baru lahir ini, kalau melahirkannya di rumah sakit, bisa dibantu didaftarkan oleh petugas di rumah sakit, PIC khusus di rumah sakit. Terus yang keempat, perubahan jenis kepesertaan. Misalnya, tadinya dia waktu sebelum pandemi, dia jadi pekerja penerima upah. Terus resign atau dirumahkan. Untuk menjaga agar kartu ini tetap aktif, itu harus dialihkan dulu menjadi PBPU. Nah, itu bisa dilakukan melalui Pandawa. Terus perubahan data identitas peserta. Jadi kalau ada kesalahan nama, NIK, alamat, lain sebagainya bisa dilakukan di sini. Terus perubahan golongan, pangkat, gaji. Ini untuk PPU-nya, pekerja penerima upah penyelenggara negara maupun badan usaha. Tapi badan usaha dia punya sistem khusus namanya EDABU. Terus di sini ada perubahan vaskes tingkat pertama. Misalnya sekarang dia di Puskesmas A, merasa kurang nyaman pelayanan di situ, mau pindah ke Puskesmas B, itu tidak perlu ke kantor BPJS Kesehatan. Cukup menghubungi Pandawa. Terus penonaktifan peserta meninggal. Nah, ini perlu. Banyak masyarakat itu pesertanya meninggal tidak dilaporkan. Nah, sementara iuran itu kan berkembang terus setiap bulannya. Karena kami kan tidak tahu ada yang meninggal. Kecuali meninggalnya di rumah sakit umum. Di rumah sakit gitu ya, bukan rumah sakit umum. Di rumah sakit, di Vaskes Kesehatan, tingkat lanjutan bisa langsung dinonaktifkan by sistem. Terus perbaikan data ganda. Ini kadang-kadang kan masyarakat sampai saat ini masih sudah tahu pegang 2 kartu, 2 nomor, tapi didiemin gitu loh. Jadi kami menyampaikan juga, ada beberapa kejadian peserta itu memegang 2 kartu. Ada kartu bantuan pusat, ada kartu bantuan daerah. Ini sebagai contoh ya. Kenapa bisa seperti itu? Pada awal bantuan pusat ini tidak bernik. Kalau bantuan daerah itu pasti dia bernik. Nah, karena yang 1 kosong, 1 isi, 2 bisa terbit. Nah, kejadian kemarin yang dinonaktifkan yang daerah dulu karena memang tidak boleh ganda, ternyata beberapa bulan kemudian yang pusat pun dinonaktifkan melalui SK Kemensos, akhirnya 2 tidak aktif. Jadi sebaiknya dilaporkan. Terus yang terakhir, pengaktifan peserta. Nah, ini penting. Untuk veteran, karena memang kalau kami melihat sejarahnya ya, perjalanannya, itu ada veteran yang sampai umurnya ratusan tahun. Jadi kami tidak mengetahui apakah veteran ini masih, mohon maaf ya, masih ada atau tidak gitu. Secara sistem dia masih dianggap ada terus. Jadi umur 80 ya. Begitu menginjak umur 80, veteran ini pasti by sistem dia nonaktif. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Itu dengan melaporkan ke kantor BPJS Kesehatan. Nah, tadinya ke kantor, saat ini sudah bisa melalui Pandawa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk anak. Jadi anak pekerja penerima upah ini, begitu dia menginjak usia 21 tahun, itu by sistem nonaktif. Nah, bagaimana mengaktifkannya? Itu ada 3 persyaratannya. Anak itu harus belum menikah, belum bekerja, dan masih kuliah. Ini 3 ini wajib, tidak bisa salah satu tidak terpenuhi. Nah, untuk mengaktifkan itu dulunya kan melalui kantor BPJS Kesehatan, sekarang tidak perlu, bisa melalui Pandawa. Ya. Demikian mungkin, Mbak. Jadi dari 10 itu baru 10 yang sekarang dilakukan di Pandawa ini, dan akan berencana lebih banyak lagi nanti kegiatan yang boleh dilakukan. Sebenarnya 10 ini sudah hampir mencakup seluruh jenis pelayanan kami. Yang tidak ada di Pandawa ini ada permohonan informasi dan penyampaian keluhan. Ya. Itu bisa melalui mobile JKN atau care center. Jadi sampai sejauh ini sudah berapa banyak, apakah sudah semua menggunakan kanal Pandawa ini? Pandawa kalau sampai dengan saat ini, Bu ya, kalau rata-rata layanan kita itu kita mulai itu dari tanggal
14 September kita sudah mulai pelayanan Pandawa ini. Rata-rata untuk pelayanannya itu sekitar 50 sampai 60 peserta per hari. Jadi informasinya juga sudah kita sebar melalui leaflet khusus peserta yang datang ke kantor yang bukan kelas 3 atau bukan PBI, kita arahkan melalui Pandawa ini, Ibu. Ya, Gitu, Mbak. jadi mungkin langsung saja ke Kak Ya, Yudi, boleh. Pak Yudi juga. Dan tadi sempat disinggung bahwa Pandawa ini menggunakan kanal WhatsApp Ya, dengan betul. nomor handphone yang sudah tadi dibacakan juga. Apa yang melatar belakangi penggunaan kanal WhatsApp ini dalam penyaluran Pandawa ini? Oh gitu ya. Terima kasih. Jadi mungkin saya tambahkan dulu sedikit tadi terkait Pandawa ini kan sebenarnya Pandawa ini adalah singkatan. Singkatannya itu adalah pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Jadi bukannya Yudhistira atau Arjuna yang melayani peserta. Jadi ini tetap pegawai BPJS yang melayani peserta melalui WhatsApp. Nah, untuk nomornya sendiri ini bukan untuk seluruh Indonesia. Ini khusus untuk wilayah di Buleleng dan Jemberana, Kabupaten Jemberana. Di nomor yang tadi disebutkan sama Ibu Sondang di 0812 4656 5710. Nah, jadi yang melatar belakangi kita membuka layanan ini adalah yang pertama tentunya beradaptasi dengan kebiasaan baru, di mana kita akan mengurangi masyarakat berkerumun di kantor dan melakukan physical distancing juga. Selain itu juga masyarakat hampir keseluruhan saat ini mungkin sudah megang gadget kan, di era digital seperti sekarang ini semuanya juga sudah memiliki WhatsApp. Jadi menurut kami ini akan lebih memudahkan peserta tanpa harus datang ke kantor, cukup dari rumah saja tinggal WhatsApp ke nomor yang sudah ditentukan, nanti bisa langsung dilayani. Gitu, Ibu. Jadi boleh tahu bagaimana prosedur atau tata cara untuk melakukan Pandawa ini? Ya, jadi untuk tata caranya, Mbak, peserta itu pertama WhatsApp aja, chat ke nomor yang tadi saya sebutkan itu, entah bilang selamat pagi, selamat siang, atau halo. Nanti kita akan ada pesan otomatis yang dikirimkan ke peserta, di mana nanti di pesan otomatis itu ada format yang harus diisi peserta. Nah, jadi formatnya itu terdiri dari nama pelapor, nama peserta, nomor kartu atau nomor NIK dengan nomor handphone peserta dan jenis layanan. Nah, jadi nanti format itu diisi sama peserta, nanti otomatis nanti adminnya kami akan mengarahkan peserta ke petugas yang akan menangani layanannya tersebut. Misalnya, ada peserta ingin mendaftar baru. Nah, dia, halo selamat siang, itu nanti akan dikirimkan chat, nanti peserta mengisi format itu. Nah, setelah mengisi format, nanti kita akan berikan nomor atau mungkin nama petugas yang akan menghubungi selanjutnya. Jadi, dari kita menginformasikan ke peserta itu ada waktu 60 menit untuk peserta mendapatkan respon dari kami selanjutnya. Jadi bukan langsung dilayani oleh nomor ini. Iya. Nanti ada petugas lain lagi yang akan menangani layanan untuk peserta tersebut. Gitu. Jadi Pandawa Mbak Dea. ini adalah gerbang besarnya ya Betul. untuk menuju layanan-layanan mana yang diperlukan. Betul sekali, Mbak Dea. Ya, ini Jadi pintu masuknya. kalau boleh tahu dalam sehari ini sampai berapa banyak jumlah yang menggunakan layanan? Menggunakan ya. 90-an Kalau ya. sampai totalnya, Mbak ya. Kalau Ya, harian. Hariannya itu sampai dengan 60 peserta, Mbak. 60 Rata-rata peserta ya. dalam sehari. Dalam Senin sampai sehari. 90. Ya, terkadang kalau Dengan ada batas maksimalnya kah? kalau kita kan ada rasionya. Jadi kita sekarang ini sedia 2 frontliner, 2 petugas yang melayani. Untuk satu petugas itu maksimal 40. Ya. 40. Jadi itu kita sampai dengan saat ini memang belum sampai gini sih, belum sampai maksimal. Jadi kalau misalnya memang nanti akan maksimal lebih banyak lagi, nanti akan kita tambah lagi petugasnya. Iya. Gitu. Oke, jadi tadi Ibu juga sempat menyinggung bahwa ada kanal-kanal yang dibuat untuk mempermudah layanan ini. Jadi selain Pandawa itu ada apa saja bentuk kanalnya? Ada beberapa, ada mobile JKN, ada care center. Jadi care center itu dengan menelpon ke 1-500-400. Mobile JKN care center ini dilayani 24 jam. Nah, kami menyampaikan juga di care center ini ada namanya layanan tanya dokter. Jadi sekarang kan kita semaksimal mungkin mengupayakan tidak mengakses fasilitas pelayanan ya, karena memang di sana beresiko. Nah, untuk yang hanya mungkin sekedar panas atau gimana ya, bisa menanyakan lewat layanan tanya dokter itu di care center kami di 1-500-400. Itu di sana akan dilayani oleh dokter umum, dilayani setiap hari Senin sampai hari Jumat dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Ya, tapi kalau untuk layanan lain 24 jam. Nah, saya juga menyampaikan Pandawa, jadi Pandawa ini kami layani hanya chatting. Kalau ditelepon tidak akan kami layani.
Terus yang kedua, jam pelayanan Pandawa ini sama kayak jam pelayanan di kantor. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Di luar itu kami tidak akan layani. Terus ada yang namanya Cika. Gitu. Ya, boleh tahu apa yang membedakan beberapa kanal-kanal ini? Mungkin Pak Yudi bisa menjawabnya. Ya. Jadi kalau kanal-kanal ini kan mungkin medianya, ya, medianya yang berbeda. Terus juga terkait Pandawa ini sebenarnya ini adalah layanan sementara sampai dengan layanan lainnya. Seperti yang disebutkan Ibu tadi kan ada 10 layanan. Nah, sampai dengan 10 layanan itu nanti akan bisa diakomodir di aplikasi mobile JKN. Pandawa ini nanti akan ditutup dulu layanannya. Karena ini kan sifatnya sementara saja sampai dengan seluruh layanan lainnya itu diakomodir oleh aplikasi mobile JKN dan care center BPJS Kesehatan gitu. Jadi yang membedakan hanya medianya aja sih, Mbak. Jadi bentuk medianya yang membedakan dari penggunaan kanal-kanal ini juga ya. Ya, jadi seperti mobile JKN harus mendownload kan aplikasinya. Kalau WA ini kan tidak perlu mendownload. Sepanjang peserta punya aplikasi WA sudah bisa dimanfaatkan. Kalau mobile JKN ya memang harus mendownload aplikasi mobile JKN. Nah, bedanya kalau di Pandawa itu hanya pelayanan administrasi. Kalau di mobile JKN ini komprehensif, lengkap. Jadi di sana kita bisa melakukan screening kesehatan, bisa melakukan screening COVID, bisa juga melakukan pendaftaran pelayanan di beberapa Paskes ya sudah bisa. Jadi di sana juga bisa mengecek jumlah tunggakan, aktif atau tidak, gitu bisa. Lebih lengkap di mobile JKN gitu. Oke. Ya. Jadi kepada Kak Yudi, bagaimana untuk melayani, Bapak sebagai pelayan di garis terdepan, bagaimana melayani klien yang masih gaptek? Jadi gagal pengetahuan teknologi gitu ya, masih belum terlalu paham tentang pengertian teknologi, penggunaan teknologi. Bagaimana menghadapi klien yang seperti ini? Jadi seperti yang dijelaskan tadi kan mungkin untuk peserta golongan menengah ke bawah yang mungkin notabene sini kan terdapat sebagai penerima bantuan iuran gitu kan kita tetap layani di kantor. Jadi kalau yang WA ini biasanya sih kebanyakan mereka sudah paham ataupun dibantu sama keluarga yang lain juga bisa. Karena di sini kan nggak harus peserta sendiri langsung yang mendaftar, tapi bisa dibantu juga oleh anggota keluarga yang lain mungkin yang lebih paham terkait dengan teknologi ini gitu. Oke, jadi tentu ini juga memerlukan bantuan orang lain ya dalam mereka juga boleh mengakses bagian ini. Nah, lantas bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki, jadi tidak punya handphone atau tidak memiliki teknologi yang diperlukan untuk mengakses Pandawa ini, bagaimana menangani klien seperti itu? Ya, kalau misalnya klien seperti itu kan bisa melakukan pelayanan langsung ke kantor juga, Pak. Berarti gitu. itu masih bisa diperbolehkan? Kalau kelas 3. Masih bisa, untuk kelas 3 masih ya, bisa. Jadi pengalaman kami sih tidak ada sih yang bermasalah. Pasti mereka sih belum ya. Sampai saat ini berarti belum ada yang bermasalah di bagian ini. Ya, kalau mobile JKN mungkin masih ada ya, tapi kalau WA pengalaman kami lancar, tidak ada yang. Oke, benar-benar jadi dipandu sih di sana kalau di WA itu bagaimana mengisi formatnya itu pasti kita informasikan juga. Gitu. Iya, jadi pemirsa masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan di sini kepada narasumber kita yang luar biasa di sini. Tapi jangan kemana-mana, kita rehat sejenak.